Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraina, saya dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan PT Pabrik Kertas Twiji Kimia Tbk. Pasti sudah tidak asing lagi bagi kita jika mendengar produk dari perusahaan ini, seperti Sinar Dunia, Paperline, Inspira, dan yang lainnya. Nah, untuk mengenal lebih lanjut, langsung saja kita ke profil perusahaan. Perusahaan ini bernama PT Pabrik Kertas Twiji Kimia dengan kode emiten TKIM. Didirikan oleh Bapak Eka Cipta Wijaya pada tanggal 2 Oktober 1972 dan sudah mulai produksi komersial sejak tahun 1977. Perusahaan ini masuk ke dalam grup Sinarmas yang beroperasi di bawah merek Asia Pulp dan Paper. Nah, kantor pusat dari perusahaan ini berada di Sinarland Menara, lantai 7, Jalan MH Tamrin nomor 51 Jakarta. Dan lokasi pabrik berada di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki berbagai variasi produk dan merupakan salah satu perusahaan kertas yang mendukung dan mempromosikan penggunaan kertas daur ulang yang digunakan perusahaan untuk membuat kertas halus dan berbagai produk alat tulis. Saat ini, mayoritas kepemilikan saham emiten kertas Twiji Kimia dipegang oleh PT Parinusa Eka Persada dengan persen 59,67%. Dan 40,33% dipegang oleh publik. Dan ini adalah penghargaan yang diraih oleh perusahaan PT Pabrik Kertas Twiji Kimia. Kemudian sejarah perusahaan. Perusahaan ini berawal dengan memproduksi soda kaustik. Nah, ini adalah perkembangan TKIM dari tahun 1978 hingga sekarang. Dari yang berbahan baku ampas hingga menggunakan kertas murni untuk mendukung produksi. Dari yang hanya menggunakan 2 mesin, sekarang sudah ada 13 mesin untuk produksi kertas. Pencapaian produksi pun meningkat dan pendistribusian pun hingga ke seluruh dunia. Ada 3 bagian produksi pertama. Yang pertama ada converting factories, paper factories, dan chemical plant. Nah, dalam mendukung produk ramah lingkungan, perusahaan juga membangun pabrik penghilang tinta untuk mengolah limbah menjadi bubur daur ulang dan diolah kembali menjadi kertas daur ulang. Di tahun 1989, perusahaan juga mulai menjalankan teknologi maju untuk mengolah limbah dan air yang mengintegrasikan proses fisik, kimia, dan biologi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kalian bisa pauskan bagian ini untuk mengetahui apa aja merek dan jenis yang diproduksi oleh perusahaan Twiji Kimia. Nah, ada juga ruang lingkup anak usaha dari perusahaan Twiji Kimia. Kalian bisa pauskan juga. Dan ini adalah tabelnya. Di sini terdapat bidang usaha dari anak usaha, lokasi, mulai operasi komersial, persenan, aset sebelum eliminasi. Selanjutnya, sejarah pencatatan saham. Nah, di sini ada tabel yang menampilkan jenis pencatatan, nilai saham, dan tanggal pencatatan. Perusahaan ini juga mendapat pendanaan dari IPO karena semakin meningkatnya produk olahan kertas. Perusahaan ini pertama kali melakukan perdagangan saham di lantai Biro Administrasi Efek melalui PT Sinartama Gurita, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Keduanya kini telah menjadi Bursa Efek Indonesia. Di tanggal 3 April 1990 dengan total jumlah saham sebanyak 20.700.000 lembar dengan nilai 9.500 per lembar saham. Dana yang terkumpul dari penjualan saham pertama kali oleh perusahaan mencapai 88.350.000. Di tahun 2020, di mana hampir seluruh dunia mengalami musibah pandemi COVID-19, dan ini sangat berpengaruh besar bagi produksi hingga pemasaran dari produk perusahaan Twiji Kimia ini.
Hal ini dilihat dari pembukuan pada Mei 2020 membuat saham perusahaan mencapai titik terendah. Namun, berdasarkan laporan keuangan di kuartal ketiga tahun 2020 cukup mengejutkan karena perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba di tengah penjualan yang sedang tertekan di masa pandemi. Nah, ini adalah rasio keuangan dari perusahaan Twiji Kimia. Dilihat dari perbandingan rasio, bisa disimpulkan bahwa bisnis Twiji Kimia ini membaik di kuartal tahun 2020, di tengah penjualan perusahaan yang harus tertekan, di mana ROA dan ROE yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan juga dengan peningkatan laba bersih di 9 bulan pertama tahun 2020. Nah, mengingat kalau saham TKIM ini merupakan salah satu emiten yang cukup rajin membagikan dividen setiap tahun. Hal ini terlihat dalam 5 tahun terakhir, perusahaan melakukan pembagian dividen. Nilai dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor cenderung naik hingga tahun 2020 harus menurun, karena laba perseroan yang juga mengalami koreksi, sehingga hal itu wajar jika nilainya dikurangi. Dan oleh karena itu, saham ini cocok bagi kalian yang berniat untuk berinvestasi yang mengutamakan keuntungan berasal dari pembagian dividen setiap tahunnya. Berdasarkan laporan keuangan dalam 5 tahun terakhir, kinerja saham perusahaan ini cukup baik dari sisi pendapatan dan laba. Penjualan dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2016 harus turun, namun kembali tumbuh hingga di tahun 2019. Di sisi lain, laba bersih yang diraih perseroan justru meningkat selama 4 tahun lalu turun di tahun 2019. Nah, ini adalah logo Twiji Kimia dan juga ada produk-produk dari perusahaan. Kemudian ini terdapat pabrik perusahaan pengolahan kertas dari Twiji Kimia. Nah, dilihat dari zaman sekarang, di era digitalisasi ini penggunaan kertas putih sudah jarang digunakan. Namun pihak perusahaan tetap berupaya untuk selalu beriringan di era yang digital ini, seperti tetap memproduksi kertas coklat atau kardus sebagai penggunaan toko online untuk pendistribusian toko dan memproduksi tisu rumah tangga. Nah, selain itu, perusahaan ini tetap cocok untuk kalian para investor, khususnya investor jangka panjang, karena saham TKIM ini layak untuk dipilih sebagai emiten dengan kinerja keuangan yang baik serta prospek bisnis yang menjanjikan di masa mendatang. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatian kalian mendengarkan video ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.